Perintah Kaisar Naga. Bab 1331 sampai dengan 1340. Audiobook Novel Silat. Episode 134. Analisis Douglas segera disetujui oleh banyak orang. Bagaimanapun, keterampilan sihir kultivator jahat sangat kuat, dan dia juga mahir dalam beberapa sihir, jadi dia jauh lebih kuat dalam mengendalikan pikiran dan tubuh orang. Kamu benar. Itu sangat mungkin. Meskipun kami membunuh banyak pembudidaya jahat saat itu, para pembudidaya jahat itu brilian. Banyak yang menyembunyikan jiwanya dari tubuh. Sekarang mereka muncul dan melekat pada tubuh orang lain. Sangat mungkin. Tuan Si mengangguk, setuju dengan pernyataan Douglas. Poin lain adalah bahwa beberapa orang biasa, setelah dirasuki oleh roh jahat, tiba-tiba menjadi lebih kuat, haus darah, dan memiliki seni melahap, dan mereka juga dapat berkultivasi dengan menyerap esensi orang lain. Dan di antara orang-orang ini di sini, ada beberapa orang yang sebelumnya tidak dikenal, tetapi tiba-tiba menjadi kuat, dan mereka juga bisa menelan. Setelah Douglas selesai berbicara, semua orang terkejut dan ingin tahu siapa di antara mereka yang seperti itu. Bagaimanapun, detail Dev tidak diketahui semua orang. Pemimpin aliansi, siapa yang Anda bicarakan? Apakah ada pembudidaya jahat di antara kita? Seseorang bertanya pada Douglas. Douglas mengeluarkan informasi terperinci Dev. Semua orang dapat melihat materi ini dan secara alami mengerti. Semua orang melihat informasi Dev dan menatap Dev dengan kaget. Pada saat ini, Dev terlihat sangat tenang ketika menghadapi mata semua orang. Karena dia tahu bahwa dia sama sekali tidak kerasukan roh jahat, apalagi seorang kultivator jahat. Semua orang pasti tahu bahwa orang ini adalah Dev, yang telah mencapai ranah Wuhou hanya dalam beberapa bulan. Bagaimana bisa ada orang yang begitu berbakat di dunia ini? Douglas menatap Dev dengan dingin, lalu berkata, "Itu karena aku sangat berbakat. Apakah kamu iri, cemburu? Jika kamu memiliki kemampuan, bisakah kamu dapat meningkatkan kekuatanmu dalam beberapa bulan? Aku sendiri tidak pandai dalam hal itu, dan aku tidak bisa mengatakan bahwa orang lain tidak cukup baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ibumu mengajarimu." Dev berkata kepada Douglas dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Kamu bajingan, kamu." Ketika Douglas mendengar ini, dia langsung marah. Namun, di hadapan Tuan Si, Douglas hanya bisa menahan amarahnya tanpa melampiaskannya. "Bahkan jika kamu berbakat, bagaimana kamu bisa menjelaskan teknik melahap? Jangan berpikir bahwa ketika kamu melahap keterampilan orang lain, tidak ada yang akan mengetahuinya." Douglas menanyai Dev. "Mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Selain pembudidaya jahat, ada banyak latihan yang dapat memakan keterampilan orang lain, tetapi Anda tidak bisa." Dev melirik Douglas dan berkata, "Hei, kamu hanya berdebat, jelas-jelas ada roh jahat yang menyusup ke tubuhmu. Sejak kamu datang ke Kyoto, seluruh dunia seni bela diri Kyoto kami telah berubah menjadi sepanci bubur. Hari ini kami akan menyingkirkan pembudidaya jahat sepertimu untuk dunia seni bela diri Kyoto." Douglas mendengus dingin, aura pembunuh di tubuhnya. Yang lain juga memelototi Dev. Selama Douglas bergerak, mereka semua akan bergegas. Lexington, yang berada di belakang Dev, terkejut dan malu. "Tuan Chen, Anda." Lexington juga tidak tahu apakah Dev seorang pemuja atau bukan. Dev melihat kembali ke arah Lexington dengan sedikit senyum. "Apakah kamu percaya aku seorang kultivator jahat?" Lexington memandang Dev dan terdiam beberapa saat, sementara Jackson berkata, "Saya percaya saudara Dev, dia tidak akan pernah menjadi seorang kultivator jahat. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator jahat, dia 100 kali lebih kuat dari orang-orang yang terkenal dan sok suci." Kata-kata Jackson sangat menyengat banyak orang. Di dunia seni bela diri saat ini, di mana ada perbedaan antara kebenaran dan kejahatan, beberapa terkenal dan layak, demi keuntungan dan kekuatan, apa yang mereka lakukan lebih keji daripada pembudidaya jahat. Suasana di tempat kejadian menjadi tegang, detak jantung yang tegang dan bahkan napas puluhan orang sangat jelas dalam suasana yang sunyi dan berbahaya. Dia bukan seorang kultivator jahat. Pada saat ini, Tuan Si tiba-tiba angkat bicara. Kata-kata Tuan Si membuktikan bahwa Dev langsung melepas topi kultivator jahat yang telah ditekuk Douglas. "Tuan Si,
Bagaimana Dev membuktikan bahwa dia bukan seorang kultivator jahat? Douglas berani bertanya pada Tuan Si. Karena di depanku, tidak ada roh jahat yang bisa lolos dari mataku. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Saya melihat cahaya putih dan lembut yang langsung menyelimuti Dev. Dev langsung merasa sangat nyaman, seperti berendam di pemandian air panas. Kelompok cahaya putih ini mengelilingi Dev, terus-menerus dikelilingi, dan akhirnya perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa tidak kagum, karena mereka bisa yakin bahwa Dev tidak dirasuki roh jahat. Dan Douglas duduk di kursi. Dari sudut pandang ini, Dev benar-benar tidak dirasuki oleh roh jahat, karena metode Tuan Si, mereka semua telah melihatnya. Jika Dev benar-benar dirasuki oleh roh jahat, di bawah cahaya lembut ini, itu pasti akan bertindak. Tapi karena Dev tidak dirasuki roh jahat, bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu cepat? Douglas tidak dapat memahaminya, dan dia tidak dapat memahaminya, tetapi Jaeden, yang duduk di samping, tetap diam dan menatap Dev dengan penuh minat. Fisik Dev dan latihan yang dilakukan Dev persis seperti yang dia inginkan. Oke, ini penghujung hari, kalian semua lebih memperhatikan. Jika kalian menemukan keberadaan pria berbaju hitam itu, segera laporkan. Tuan Si melambaikan tangannya, dan pertemuan terbesar dalam sejarah berakhir begitu cepat. Banyak sekte aristokrat memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak mengerti bahwa jika Tuan Si hanya berbicara tentang pria berbaju hitam, dia bisa saja mengeluarkan pemberitahuan, jadi mengapa repot-repot memanggil mereka semua bersama-sama. Sekarang pertemuan ini berakhir begitu cepat. Meskipun semua orang tercengang, tidak ada yang berani menanyai Tuan Si, jadi mereka hanya bisa bangun dan pergi. Di sisi lain, wajah Douglas berubah, dan dia akhirnya menggertakkan giginya dan menatap Tuan Si dan berkata, Tuan Si, jika Dev membunuhku dalam aliansi seni bela diri di venue, haruskah dia memberiku sebuah penjelasan? Melihat Douglas akan menantang Tuan Si, yang lain memandangnya dengan heran. Dan Douglas sendiri tahu bahwa sekarang dia hanya bisa melakukan ini, jika tidak nyawanya akan hilang. Tuan Si memandang Douglas dengan dingin, lalu berkata, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda? Anda ingin melakukannya di tempat ini juga? Melihat mata dingin Tuan Si, Douglas buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani. Hei, jika kamu tidak berani, maka keluarlah. Tuan Si mendengus dingin, aku bilang aku akan menghadapinya, dan aku pasti akan menghadapinya. Douglas menggigil di mana-mana, lalu memelototi Dev dengan ganas, dan buru-buru bersama orang-orang dari aliansi bela diri meninggalkan pavilion pelindung hukum. Setelah Douglas membawa orang-orang pergi, Tuan Si memandang Dev dan berkata dengan wajah dingin, Dev, kamu terlalu berani untuk membunuh di tempat ini. Apakah kamu pikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Atau apakah kamu pikir kamu luar biasa? Napas Tuan Si keluar, yang membuat Lexington dan Jackson di belakang Dev gemetar ketakutan, sementara Dev tidak mengubah wajahnya. Tuan Si, bukankah ini yang ingin Anda mau? Dev berkata sambil tersenyum. Tuan Si tertegun sejenak dan menatap Dev, apa maksudmu? Tuan Si tidak datang, dan baru datang begitu lama, bukankah Anda hanya ingin aku mengacaukan venue? Kalau airnya keruh, ikannya bisa keluar. Bukankah ini yang diinginkan Tuan Si? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, kamu bocah. Lain memandangnya dengan heran. Tuan Si tertawa, dan rasa dingin di wajahnya menghilang seketika, tetapi jika Anda mengacaukan air, tangani sendiri. Ketika kamu keluar dari pavilion pelindung hukum, saya tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Kata-kata Tuan Si membuat Dev tertegun sejenak, seolah sedang dipermainkan. Melihat Dev seperti itu, Tuan Si melanjutkan, apakah Anda masih ingin diberkati seumur hidup? Ketika Dev mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, meskipun saya tidak dapat menantang kemampuan seluruh dunia seni bela diri Kyoto, tidak mudah bagi mereka untuk membunuh saya. Wajah Dev tenang, bahkan jika Douglas memasang jaring di luar, Dev memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri, dan kepercayaan dirinya saat ini adalah lingkaran alam di tangannya. Tuan Si tersenyum, tanpa bicara, dia bangkit dan pergi. Berjalan keluar dari pavilion pelindung hukum, Douglas membawa orang-orang dari aliansi seni bela diri dan tidak pergi.
Setelah melihat Tuan Si keluar, Douglas bergegas maju. Tuan Si, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Dev itu? Douglas bertanya pada Tuan Si. Kalau begitu jika Dev membunuh anggota aliansi seni bela dirimu, maka kamu membunuhnya. Aku tidak akan peduli dengan keluhan di antara kalian. Tuan Si berkata dengan ringan. Kata-kata Tuan Si membuat Douglas tertegun sejenak, tetapi kemudian dia menjadi bersemangat. Jika Tuan Si membiarkannya, maka Dev belum tentu bisa hidup. Ketika Tuan Si berada jauh, Douglas menatap dengan dingin ke pintu paviliun protektorat. Dev, keluar dan mati. Douglas berteriak dengan marah, dan seluruh paviliun pelindung hukum berdengung. Dev bisa mendengarnya dengan jelas di dalam. Lexington memandang Jackson di sebelahnya. Jax, keluar dan mobilisasi semua tangan keluarga Dong dan antar Tuan Chen pergi. Lexington ingin menggunakan kehidupan semua orang di keluarga Dong untuk memberi jalan bagi Dev. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dev melambaikan tangannya? Anda tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini, saya akan menanganinya sendiri. Jika Anda melakukannya, itu akan lebih mengganggu saya. Tuan Chen, tetapi ada lusinan orang di aliansi seni bela diri, dan semuanya kuat, terutama Douglas, yang kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Sangat berbahaya bagi Anda untuk keluar seperti ini. Lexington membujuk Dev. Jangan khawatir, aku diukur. Dev tampak percaya diri, tersenyum ringan, lalu bangkit dan berjalan keluar. Lexington dan Jackson buru-buru mengikuti di belakang Dev. Winston juga membawa banyak orang untuk mengikuti, tetapi kekuatan orang-orang ini terlalu jauh di belakang aliansi seni bela diri. Ketika Dev berjalan keluar dari paviliun pelindung hukum, lusinan orang mengepung Dev dalam sekejap, dan mereka semua menunjukkan nafas mereka. Dev, saya tidak berpikir Anda akan benar-benar berani keluar. Sekarang Tuan Si tidak peduli dengan Anda, saya pikir Anda masih sombong. Douglas memandang Dev dengan mencibir. Berhenti bicara omong kosong, majulah jika kamu ingin melakukannya, biarkan semua orang melihat, ada begitu banyak orang di aliansi seni bela dirimu, tetapi kamu hanya bisa semakin menggertak. Dev melihat sekeliling dan berkata, tujuan kami adalah untuk membunuhmu, jadi apa kami lakukan untuk mengurangi intimidasi? Douglas tahu bahwa Dev sengaja memprovokasi dirinya sendiri seperti ini, dan ingin dia melawannya sendirian. Tapi Douglas tidak bodoh, dia tidak akan memberi Dev kesempatan ini. Melihat ini, Dev tahu bahwa perang tidak bisa dihindari, jadi cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Lapisan sisik mulai muncul pada daging yang keras, dan nafas tubuh juga sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Tinju Dev juga bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan naga dimobilisasi secara ekstrim. Segera setelah itu, Dev mengayunkan tinjunya ke arah Douglas, dan kekuatan tinju yang mengerikan menuju Douglas dengan momentum menghancurkan orang mati. Alis Douglas sedikit berkerut, dan sosoknya langsung melintas. Douglas bisa menghindar, tetapi orang-orang di belakangnya menderita. Ledakan. Hanya ledakan keras yang terdengar, dan lubang yang dalam langsung muncul, dan selusin orang langsung tersingkir oleh pukulan itu. Tangan di atas. Douglas berteriak dengan marah, dan lusinan orang dari aliansi seni bela diri bergegas menuju Dev dengan berbagai senjata. Serangkaian teknik mengenai tubuh Dev, membuat suara yang tajam. Dev mengandalkan tubuh emasnya yang tidak rusak untuk menanggung serangan orang-orang ini. Mata Dev memerah, dan dia berteriak, hari ini aku akan membunuh kalian semua dengan senang hati. Ada raungan, diikuti oleh kejutan, kekuatan menyebar dari tanah, dan kemudian orang-orang terus terbang keluar oleh kekuatan ini. Bahkan ada yang lebih lemah yang langsung terguncang dan kehabisan darah. Segera setelah itu, Dev melemparkan pukulan, langsung menghancurkan dada pria kuat Wuhou setengah langkah yang bergegas. Melihat Dev begitu ganas, dia benar-benar putus asa, dan mulai merasa sedikit malu. Penangkap setan. Seseorang tiba-tiba menyerang, dan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan kemudian dengan erat menggenggam anggota tubuh Dev. Segera setelah itu, seutas sutra datang dari segala arah, membungkus Dev. Beberapa orang terus mendesak kekuatan batin mereka, dan sutra itu semakin ketat, dan bersinar dengan cahaya. Dev tertahan, dan seketika banyak senjata menusuk tubuh Dev. Lexington dan Winston melihat pemandangan ini, dan mereka semua cemas.
Dan Douglas memiliki senyum di wajahnya, Dev harus mati hari ini. Dentang-dentang. Suara tabrakan logam terdengar, dan semua senjata hancur dalam sekejap, dan sutra di tubuh Dev juga hancur. Saya melihat seluruh tubuh Dev berkedip dengan cahaya keemasan, dan sisik di tubuhnya jatuh ke tanah seperti tetesan hujan, dan menghilang seketika. Serangan oleh orang-orang tadi, meskipun tidak melukai Dev, menghancurkan tubuh emas Dev. Pada saat ini, otot-otot Dev tegang, dan tubuhnya yang keras bersinar dengan cahaya. Pergi ke neraka. Dev berteriak dengan marah, dan kemudian meninju. Raungan naga terdengar, dan saya melihat Dev mengeluarkan tinju ini, kekuatan tinju berubah menjadi naga emas, dan langsung menelan pria yang baru saja melemparkan cakar ajaib itu. Segera setelah itu, Dev melemparkan pukulan lain dan mengambil nyawa orang lain. Lusinan orang mengepung Dev, dan Dev membunuh beberapa orang satu demi satu. Wajah Douglas menjadi dingin, dan setelah berteriak dengan marah, dia melompat dan menampar Dev. Tampaknya dia akan melakukannya sendiri hari ini, jika tidak, bahkan jika Dev terbunuh, aliansi seni bela diri akan menderita kerugian besar. Ketika semua orang melihat bahwa Douglas telah memulai, mereka juga mundur, hanya Douglas yang diperlukan untuk menghadapi Dev sepenuhnya. Dev menyambutnya dengan telapak tangan, dan energi menakutkan menyebar ke sekeliling, dan tubuh Dev mundur beberapa langkah satu demi satu. Melihat Dev terguncang kembali oleh telapak tangannya, kepercayaan diri Douglas meningkat pesat, dan kemudian dia mengeluarkan senjata ajaib dan menyerang Dev. Aura berbahaya langsung menyelimuti Dev. Dev tidak pernah berpikir bahwa Douglas benar-benar memiliki senjata ajaib dengan kekuatan Wuhou Puncak. Tampaknya aliansi seni bela diri ini benar-benar memiliki banyak sumber daya. Ledakan. Kekuatan mengerikan membombardir Dev, dan Dev mengertakkan gigi dan menghancurkannya dengan pukulan keras. Setelah ledakan keras, lubang yang dalam meledak di tempat. Dev terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, tetapi dia bangkit dalam sekejap. Douglas menatap Dev dengan tidak percaya, matanya penuh ketidakpercayaan. Dev tidak lagi memiliki perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dapatkah dia menahan kekuatan Wuhou Puncak hanya dengan mengandalkan tubuh biasa? Alasan Douglas menggunakan senjata ajaib adalah untuk membunuh Dev dengan satu pukulan. Anda harus tahu bahwa alat ajaib ini sangat berharga, dan setiap penggunaan akan menyebabkan kerusakan permanen. Ketika kerusakan mencapai tingkat tertentu, alat ajaib ini sama sekali tidak berguna. Organ internal Dev juga berputar pada saat ini, meskipun Dev tidak terluka di permukaan, tetapi pada saat ini napas Dev sudah tidak teratur. Dev menahannya, dan tanpa membiarkan orang lain melihatnya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Bahkan jika kamu mengeluarkan senjata ajaib, apa yang dapat kamu lakukan padaku?" Kata-kata Dev membuat wajah Douglas pucat, menjadi sangat jelek. "Dev, kamu tidak perlu berpura-pura, meskipun satu pukulan tidak bisa membunuhmu, aku tidak percaya kamu bisa menahan pukulan kedua." Douglas berkata, memegang senjata ajaib, siap memberikan pukulan keras pada Dev. Tetapi pada saat ini, ekspresi Dev tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke belakang Douglas dengan ekspresi bermartabat. "Tuan Si, mengapa Anda kembali?" Kata-kata Dev membuat Douglas tercengang dan mau tak mau menoleh ke belakang. Tetapi ketika Douglas berbalik, Dev telah mengeluarkan lingkaran alam dan melemparkannya ke udara, dan sebuah lubang hitam muncul dalam sekejap. "Douglas, aliansi seni bela dirimu tunggu aku akan kembali cepat atau lambat." Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang ke dalam lubang hitam. Ketika Douglas mengetahui bahwa dia telah dibodohi, dia sangat marah. "Sialan, orang yang tidak tahu malu, kamu berbohong padaku." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kejar dia, temukan dia, senjata ajaib alam itu tidak akan mengirimnya terlalu jauh. Jika ada info tentang Dev, segera laporkan. Douglas meraung, dan orang-orang dari aliansi seni bela diri berhamburan untuk mencarinya. Douglas kemudian menatap Jaiden. Selama ini Jaiden hanya berdiri, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sekarang sepertinya dia tidak ingin bergerak untuk menemukan Dev. "Patriark Naga, jangan lupa bahwa keluarga nagamu juga anggota dari aliansi seni bela diri, dan putramu Raiden terluka oleh Dev. Apakah kamu tidak ingin membunuh Dev itu?"
Douglas bertanya pada JDN dengan wajah tidak puas. Pemimpin aliansi, Dave anak kecil, jika pemimpin aliansi bergerak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa saya harus bergerak? Masih ada beberapa hal di keluarga saya, jadi saya harus mengucapkan selamat tinggal. Setelah JDN selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Douglas melihat JDN dengan marah. Tetapi dia tampaknya memiliki perasaan samar bahwa JDN dan Dave tampaknya memiliki beberapa hubungan. Setelah Dave melewati lingkaran alam, dia segera melarikan diri dari ibu kota. Dia berencana pergi ke Istana Teratai Merah untuk menjelajahi rahasia gua di Istana Teratai Merah, dan mundur untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika levelnya semakin tinggi, Dave menyadari bahwa dia membutuhkan lebih banyak energi spiritual, dan menjadi lebih lambat dan sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Untungnya, Yuki tidak dalam bahaya, dan Dave masih punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Dave meninggalkan Kyoto dan menuju ke selatan, sementara aliansi seni bela diri mencari Dave di area yang luas dan tidak dapat menemukan jejak Dave. Douglas tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan Dave dan membiarkan Dave melarikan diri, dia akan kurang beruntung. Pejabat tingkat tinggi di aliansi seni bela diri, serta kekuatan besar, tidak akan membiarkannya pergi. Sampah, kamu semua sampah sialan. Wajah Douglas pucat pasi, dan dia berteriak keras. Setelah melampiaskan, Douglas tahu bahwa dia marah, dan dia harus menemukan Dave sesegera mungkin, dan kemudian membunuhnya, jika tidak nyawanya akan hilang. Dia mengeluarkan token dari sakunya, Douglas meliriknya, lalu mengembalikannya, dan kemudian berjalan keluar dari aliansi seni bela diri dan pergi ke daerah kumuh di pinggiran kota Kyoto. Ini semua tempat tinggal sebagian pekerja migran, semuanya rumah kumuh, lingkungan kurang baik, dan bau tak sedap di mana-mana. Di jalan-jalan di sini, banyak dari mereka adalah pedagang kecil. Melihat penampilan Douglas yang berpakaian rapi, mereka menyapa Douglas satu demi satu. Hanya saja wajah Douglas dingin, dia bahkan tidak melihatnya, dan langsung menuju ke ujung jalan. Ini adalah rumah yang rusak, dan bahkan rumah ini sulit untuk menahan angin dan hujan. Di rumah, seorang lelaki tua yang dekil sedang merokok sebatang rokok, dan matanya sedikit tertutup. Di atas meja di ruangan itu, ada beberapa buku dan beberapa koin tembaga. Douglas mendorong pintu dan masuk, dan lelaki tua itu langsung membuka matanya. Setelah melihat Douglas, dia langsung menunjukkan senyum tersanjung. Tuan, apakah Anda ingin meramal nasib Anda? Silakan duduk. Orang tua itu bangkit, buru-buru menyeka bangku dengan lengan bajunya, dan membiarkan Douglas duduk. Menurutnya, Douglas berpakaian bagus dan klien besar. Aku tidak untuk diramal. Douglas menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan curiga, Tuan, saya di sini untuk meramal. Jika Anda tidak ingin meramal, apa yang Anda lakukan di sini? Aku di sini mencarimu untuk membuat jimat. Douglas berkata terus terang. Matanya penuh ketidakpercayaan. Menggambar jimat. Orang tua itu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya berubah. Saya adalah orang tua yang meramal, bagaimana saya bisa membuat jimat? Tidak, tidak. Orang tua itu melambaikan tangannya lagi dan duduk kembali. Douglas tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan token dan meletakkannya di atas meja dengan cepat. Melihat token itu, wajah lelaki tua itu langsung berubah jelek. Matthew, ketika saya dapat menemukan tempat ini, itu membuktikan bahwa saya tahu identitas Anda. Jangan berpura-pura kepada saya dan buatkan 2 jimat pelacakan, dan saya akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Douglas berkata dengan dingin kepada lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Douglas, lalu ke token di atas meja, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengangkat selimut yang robek di tempat tidur, mengeluarkan kertas kuning dan cinnabar dari bawah, mengambil napas dalam-dalam, dan dengan cepat mulai membuat jimat. Segera, kedua jimat ditarik, dan dahi lelaki tua itu berkeringat. Douglas mengambil jimat pelacak dan menyimpannya dengan puas. Pelacak ini perlu. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku akan menggunakannya. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Douglas langsung memotongnya, dan kemudian melanjutkan, kamu tetap di sini dengan patuh, mungkin tidak akan lama sebelum aku memerlukanmu lagi.
Setelah Douglas selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan rumah yang rusak itu. Setelah Douglas pergi, lelaki tua itu merenung sejenak, lalu menanggalkan pakaian kotornya. Di bawah pakaian kotor, ada setelan ketat, lalu dia menampar wajahnya dan mengenakan kulit manusia yang dia kenakan. Topeng itu dilepas. Di bawah topeng kulit manusia, ada wajah yang dipenuhi bopeng, tetapi dilihat dari penampilan bopengnya, lelaki itu tidak terlalu tua. Setelah merapikan dengan santai, Matthew langsung pergi. Di pintu masuk pavilion protektorat, Douglas datang ke sini dengan beberapa orang dari aliansi bela diri. Karena tempat itu baru saja melalui pertempuran besar, dan ada kekacauan di mana-mana, dan tidak ada waktu untuk membersihkannya. Douglas mengeluarkan jimat pelacak, lalu menjepitnya di tangannya seolah sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian jimat pelacak tiba-tiba terbakar di tangan Douglas. Jimat pelacak terbakar, dan sejumlah besar asap langsung dihasilkan. Segera adegan mengejutkan muncul. Saya melihat sosok Dev muncul dalam asap, dan bahkan pemandangan di sekitarnya dapat terlihat dengan jelas. Aku tidak menyangka akan berlari begitu cepat, kali ini aku akan melihat kemana kamu melarikan diri. Douglas mendengus dingin, dan kemudian memimpin orang-orang untuk mengejar ke arah pelarian Dev. Saat mengejar Dev, Douglas juga merilis pesan di forum atas nama Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Pemimpin Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, Douglas, ingin secara pribadi memburu Dev, dan tidak ada keluarga sekte yang dapat memberikan bantuan apapun kepada Dev, jika tidak, itu akan menjadi musuh Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Pesan seperti itu mengejutkan banyak orang, meskipun Dev sering menyampaikan pesannya di forum selama ini adalah pertama kalinya Aliansi Seni Bela Diri seperti itu secara pribadi merilis pesan. Bahkan Dev membunuh Walton Kuo, Direktur Aliansi Seni Bela Diri, dan Aliansi Seni Bela Diri Kyoto tidak berani secara terbuka mengatakan di forum bahwa mereka ingin memburu Dev. Pengungkapan kali ini juga berarti bahwa tidak ada apapun di belakang Dev yang membuat Aliansi Seni Bela Diri Kyoto cemburu. Bukankah ada Tuan Si di belakang Dev? Beraninya Aliansi Seni Bela Diri Kyoto begitu terang-terangan kali ini? Siapa tahu, mungkin Tuan Si tidak peduli lagi padanya, dan sekarang Dev tidak bisa melarikan diri. Tunggu pertunjukan yang bagus, Aliansi Seni Bela Diri Kyoto telah merilis pesan, saya tidak melihat keluarga sekte manapun yang berani melawan Dev itu. Dev terus-menerus didiskusikan di forum, tetapi saat ini Dev bahkan tidak mengetahuinya. Setelah dia melarikan diri dari ibu kota, dia pergi jauh-jauh ke selatan dan langsung menuju Istana Teratai Merah. Tapi yang tidak diketahui Dev adalah bahwa ada seseorang yang sangat cepat dan sedang menuju Istana Teratai Merah. Sepertinya dia tiba lebih awal dari Dev. Dev sedang dalam perjalanan, dan dia selalu peduli dengan Yuki di dalam hatinya. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, Dev selalu merasa bahwa kekuatannya tumbuh terlalu lambat. Meskipun di mata orang lain, tingkat pertumbuhan Dev telah lama melawan langit, tetapi Dev sendiri tidak puas. Dan kali ini, Dev juga dengan jelas menyadari bahwa dunia seni bela diri tidak terduga. Apakah itu keluarga sekte atau aliansi seni bela diri? Tampaknya di belakang orang-orang ini atau keluarga ini, ada tangan besar yang tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Dev menemukan pohon besar dan beristirahat. Memandangi langit yang luas di langit, Dev secara pribadi jatuh ke dalam lamunan yang tak terbatas. Jika saya benar-benar menjadi abadi, apakah saya dapat langsung pergi ke Istana Naga Langit? Tetapi ketika Dev memikirkannya, tiba-tiba beberapa napas tirani terus-menerus mendekati Dev. Dev langsung merasakannya, dan wajahnya sedikit berubah. Kekuatan napas ini berada di atas Wuhou, yang membuat Dev merasakan tekanan. Bagaimana orang-orang dari aliansi seni bela diri ini menemukanku begitu cepat? Dev penuh dengan kebingungan, jelas dia telah melarikan diri sejauh ini, bagaimana orang-orang dari aliansi seni bela diri masih bisa menemukannya? Sebelum dia bisa memikirkannya, Dev segera bangkit dan pergi dengan cepat. Tidak lama setelah Dev pergi, Douglas memimpin seseorang untuk mengejarnya ke sini. Douglas berdiri di tempat Dev beristirahat, dan melihat ke pohon besar tempat Dev bersandar tadi. Orang ini berlari sangat cepat. Hari ini aku akan memainkan permainan kucing dan tikus dan mempermainkannya.
Douglas mendengus dingin, dan kemudian memimpin orang-orang untuk terus mengejar ke arah Dev melarikan diri. Dev melarikan diri ke depan dengan seluruh kekuatannya, berpikir terus-menerus dalam benaknya, bagaimana orang-orang di aliansi seni bela diri ini bisa menemukan dirinya. Jika dikejar dengan nafas, itu jelas tidak mungkin. Dev sudah melarikan diri sejauh ini, bagaimana dia masih bisa dideteksi dengan nafas? Pada saat ini, Dev merasakan napas tirani itu lagi. Sangat cepat. Dev mengerutkan kening dan melangkah. Jika bukan karena penggunaan terbatas lingkaran alam dan tidak bisa sering digunakan, Dev akan menggunakan lingkaran alam untuk melarikan diri lagi. Douglas dan yang lainnya mengejarnya dengan cermat, tidak berani bersantai sedikit pun. Douglas tahu bahwa jika kali ini Dev tidak mati, dia yang akan mati. Sial, orang-orang ini terlalu mesum, mereka telah mengejar sejauh ini, dan mereka masih mengejar. Dev tidak bisa mengerti mengapa aliansi seni bela diri tampaknya tidak menyerah jika tidak mengejarnya kali ini. Dev menyembunyikan aura di tubuhnya agar tidak diperhatikan oleh orang lain, dan kemudian menyebarkan kesadarannya untuk memeriksa apakah ada bahaya di sekitarnya. Menemukan bahwa tidak ada yang menghalangi di depan, Dev dengan cepat mengubah arah, kali ini tidak ada napas, dan dia lega. Dev tidak percaya bahwa orang-orang ini dapat mengejarnya. Douglas yang mengejar, menyadari perubahan arah Dev, berhenti tiba-tiba, dan kemudian sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, Douglas mengerutkan kening. Sial, anak ini menyembunyikan nafasnya. Douglas mengutuk, dan hanya bisa mengeluarkan pelacak lagi. Saat jimat pelacak terbakar di tangan Douglas, keberadaan Dev muncul lagi. Melihat bahwa Dev telah mengubah arahnya, Douglas tersenyum dingin. Saya masih mempermainkan ini dengan saya tidak ingin mengambil telapak tangan saya hari ini. Setelah selesai berbicara, Douglas memimpin orang-orang untuk mengejar Dev lagi. Setelah berlari jauh, Dev mulai duduk untuk memulihkan kekuatannya. Dia merasa bahwa orang-orang dari aliansi seni bela diri seharusnya tidak dapat mengejarnya kali ini. Tapi tidak lama setelah Dev duduk, beberapa napas familiar menyerang lagi, yang membuat Dev tiba-tiba menjadi kasar. Sial, ini belum berakhir. Saat Dev bangun, 4 sosok mengepung Dev. Douglas memandang Dev dengan dingin, kamu dapat melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa banyak kamu dapat melarikan diri, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tanganku. Aku melarikan diri dari pantat ibumu, aku hanya tidak ingin bermain denganmu. Apakah kamu pikir aku takut pada kalian dari aliansi seni bela diri? Sekelompok sok orang suci, berkolusi dengan pembudidaya jahat, apakah kamu layak menjadi pemimpin aliansi seni bela diri? Iblis seperti kamu, orang tuamu memiliki roh di langit, dan mereka malu padamu. Dev dikejar sepanjang jalan, dan dia sangat marah sehingga dia hanya mencurahkan kemarahannya pada Douglas. Douglas tercengang oleh omelan Dev. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Anda harus tahu bahwa Dev juga seorang Wuhou sekarang, bagaimana mungkin master kekuatan ini seperti tikus? Melihat tatapan bingung Douglas, Dev berkata lagi, cepat, biarkan ibumu melakukannya, aku tidak takut padamu, kalian akan mati bersama. Wajah Douglas menjadi semakin suram, dan aura pembunuh menyebar dari tubuhnya, bahkan pria dari aliansi seni bela diri yang dia bawa, merasakan aura pembunuh di Douglas, dan tidak bisa menahan gemetar. Wah, jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, aku bukan pemimpin aliansi. Douglas meraung, dan aura mengerikan di tubuhnya meledak. Tubuh Dev juga berwarna emas, dan sisik emas menutupi tubuh Dev. Sebelum Douglas bisa bereaksi, Dev menembak langsung ke Douglas. Mata Douglas sedikit menyipit, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan cahaya putih tiba-tiba mengembun di depannya. Cahaya putih ini adalah penghalang, menghalangi Douglas. Dev membanting pukulan, dan penghalang di depan Douglas hancur, dan Douglas meraih tinju Dev segera setelah pukulan Dev dilepaskan. Dev sedikit terkejut, meskipun penghalang barusan membuat pukulan Dev melepaskan banyak energi, tetapi meskipun demikian, kekuatan pukulan ini dapat memecahkan gunung dan batu. Namun, Douglas mampu langsung meraih tinju Dev dengan satu tangan, sehingga Dev sama sekali tidak bisa bergerak maju. Kekuatan ini tidak sebanding dengan Wuhou biasa. Kekuatan Douglas jauh lebih kuat daripada Dalton Ning, dan Douglas juga membawa beberapa bawahan.
Dev tahu bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk menang hari ini. Dia hanya bisa membeli waktu, lalu melarikan diri. Hal-hal yang berada di luar kekuatanmu sendiri, Pamar di depanku, kamu masih sedikit lembut. Setelah Douglas selesai berbicara, telapak tangan lainnya langsung menampar dada Dev. Bang! Tubuh Dev tertembak terbang dalam sekejap, dan setelah menabrak banyak pohon, tubuh Dev berhenti. Telapak tangan ini menyebabkan banyak sisik di dada Dev jatuh, memperlihatkan otot-ototnya yang kokoh. Dev tidak peduli tentang itu, tetapi menggertakkan giginya dan menyerang Douglas lagi. Melihat sikap putus asa Dev, Douglas tidak hanya tidak menghindar, tetapi menatap Dev dengan mencibir. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Setelah Douglas selesai berbicara, aura di tubuhnya juga mulai melonjak, dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan bertabrakan dengan Dev. Bang bang bang. Kedua orang itu bertabrakan terus-menerus seperti ini, dan setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan menyebabkan gelombang distorsi dan getaran ruang. Bang! Tabrakan lain, tubuh dua orang terpisah. Tubuh emas Dev telah lama terfragmentasi, dan ada juga bekas luka di tubuhnya yang kuat. Tinju Dev bahkan lebih berdarah, dan penampilannya sangat menyedihkan. Di sisi lain, Douglas tidak memiliki banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi ketika dia mengeluarkan senjata ajaib Wuhou puncak dari tangannya, dia menemukan bahwa senjata ajaib itu retak. Setelah Douglas melihatnya, senjata ajaib itu langsung berubah menjadi pecahan dan jatuh ke tanah. Baru kemudian Dev mengerti, ternyata Douglas barusan mengandalkan kekuatan senjata ajaib untuk melawannya secara langsung. Kamu curang. Mata Dev sedikit menyipit, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Douglas. Menipu? Sudut mulut Douglas berkedut, hahaha, aku tidak menjanjikan apa-apa padamu, mengapa aku disebut curang? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat mengeluarkan senjata ajaibmu, tetapi tidak peduli apa yang kamu keluarkan hari ini, kamu harus mati. Douglas telah mengambil keputusan, dia harus membunuh Dev, jika Dev tidak mati, dia yang akan mati. Setelah Douglas selesai berbicara, kekuatan tinju yang menakutkan membombardir Dev lagi. Dev sekarang terluka parah, dan Douglas benar-benar mengabaikan Dev. Melihat ini, Dev tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian meletakkan pedang pembunuh naga di dadanya. Dentang. Dengan suara nyaring, tubuh Dev dengan cepat mundur, dan dua tanda dalam tergambar di tanah di bawah kakinya. Dan pergelangan tangan Douglas mati rasa, dan dia melihat dengan dingin ke arah pedang pembunuh naga di tangan Dev. Dev menstabilkan tubuhnya, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Untungnya, dia buru-buru mengeluarkan pedang pembunuh naga untuk memblokirnya. Jika tidak, jika pukulan Douglas mengenainya, bahkan jika dia tidak mati, itu akan merusak 5 organ internalnya dan 6 organ eksternal juga akan terluka. Tidak peduli apa yang kamu gunakan, itu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Napas di Douglas melonjak di sini, dan kemudian menyerang Dev. Melihat Douglas bergegas, Dev tidak menghindar atau menghindar, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tepat ketika Douglas berada di depannya, Dev tiba-tiba menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan kemudian menggantung dadanya di depan Douglas. Douglas tidak tahu apa maksud Dev, tapi dia tidak berhenti, malah meninju dada Dev dengan keras. Dev menyemburkan seteguk darah, dan organ-organ dalamnya hampir hancur, dan kemudian tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ketika dia berada di udara, Dev menggertakkan giginya, tiba-tiba meningkatkan kekuatan spiritual di dantiannya, dan kemudian menatap pohon dengan kakinya dan bergegas ke kejauhan. Dev terluka dan ingin melarikan diri dengan bantuan kekuatan Douglas. Melihat Dev melompat untuk melarikan diri, Douglas tidak panik, tetapi senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Dev menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Douglas sedang menatapnya, tetapi tidak mengejarnya, yang membuat Dev sangat bingung. Tetapi ketika Dev bertanya-tanya, tiba-tiba tubuhnya seperti menabrak sesuatu dan jatuh langsung ke tanah. Dev melihat dengan seksama, dan menemukan bahwa dia tidak tahu kapan, orang-orang yang dibawa oleh Douglas telah memasang jaring di sekelilingnya, dan Dev baru saja jatuh setelah mengenai tirai tipis. Melihat penampilan malu Dev setelah dia jatuh, Douglas tertawa terbahak-bahak. Hahaha,
kamu tidak berpikir tentang kamu hari ini, kan? Aku mengatakannya, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Ada kata-kata terakhir, saya bisa menyampaikan kepada pacar Anda untuk Anda. Ketika pacarmu tidak berguna, aku bisa membiarkannya pergi ke bawah tanah bersamamu. Douglas memandang Dave dengan mengejek, menurutnya, Dave sekarang adalah sepotong daging yang disembelih di talenan, dan dia tidak bisa melarikan diri. Mendengar Douglas menyebut Yuki, wajah Dave memerah karena marah. Hari ini, aku bertarung denganmu. Setelah Dave selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, dan cahaya keemasan di tubuhnya terus meledak. Luka Dave sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian cahaya menyilaukan melintas di dadanya. Dave mengangkat tangannya perlahan, dan seekor naga emas muncul dan mulai melayang di atas kepala Dave. Tinju cahaya suci. Dave berteriak keras, diikuti oleh auman naga dari naga emas, dan kemudian langsung menuju Douglas. Menghadapi naga emas, Douglas tidak takut, dan melemparkan pukulan, yang secara langsung menghilangkan naga emas dan menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Douglas melangkah maju dengan ekspresi muram, aku tidak akan bermain denganmu lagi, kamu mati saja. Wajah Dave berubah, dia tidak berani diremehkan, dan buru-buru melemparkan pukulan. Ledakan. Suara keras keluar, dan Douglas memadatkan semua energinya ke satu tempat, dan dia berencana untuk menghabisi Dave dengan satu pukulan. Lengan Dave mengeluarkan suara nyaring, dan seluruh tubuhnya terbang, tetapi di udara, seolah-olah dia telah menabrak sesuatu, dia langsung jatuh ke tanah. Lengan Dave patah, dan aura di tubuhnya mulai berkeliaran, berantakan, dan seteguk darah terus mengalir keluar. Sekarang mata Dave menjadi sedikit kabur, dan pikirannya tidak jernih. Tidak, aku tidak bisa mati, tidak bisa mati. Dave tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan kemudian pikirannya langsung sadar. Dave berdiri dengan susah payah, dan Douglas tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Dave masih bisa berdiri. Dave memandang Douglas dengan dingin, dan kemudian berkata dengan ringan, sepertinya aku hanya bisa binasa bersamamu. Setelah Dave selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Segera, suasana lamban Dave mulai melambung. Dan cahaya keemasan yang meredup di tubuh Dave juga mulai menjadi sangat menyilaukan. Kamu benar-benar membakar darah. Douglas dapat melihat bahwa Dave berjuang sampai mati, membakar darahnya. Segera setelah itu, Dave perlahan mengangkat telapak tangannya, dan cahaya keemasan di tubuhnya keluar satu demi satu, mengembun menjadi bola cahaya di telapak tangan Dave. Bola cahaya ini memancarkan gelombang udara panas, dan gelombang udara beriak di sekitar, dan pohon-pohon di sekitarnya tampaknya kehabisan air dalam sekejap, dan mereka akan layu dalam satu gerakan. Ketika Douglas melihat adegan ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan, dan dia juga merasakan sedikit bahaya pada saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dave, yang berjuang sampai mati, masih bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Napas Douglas juga meledak secara ekstrim, dan kemudian dia menatap Dave dengan ekspresi serius. Kedua belah pihak tahu bahwa ini adalah pukulan terakhir, jadi mereka melakukan yang terbaik. Bola cahaya itu tumbuh semakin besar di tangan Dave, dan akhirnya cahaya yang menyilaukan itu sepertinya menelan semua orang. Kemudian Dave tiba-tiba membuka matanya, dan setelah berteriak dengan marah, dia menghancurkan bola cahaya itu dengan keras ke arah Douglas. Gelombang yang mengepul tampaknya mengeringkan semua orang, dan jaring langit di sekitarnya menjadi terfragmentasi dan menghilang pada saat ini. Dan Douglas dikelilingi oleh lapisan cahaya ungu samar, melindungi seluruh orang. Ledakan. Bola cahaya meledak, dan cahaya menyilaukan membuat semua orang tidak bisa membuka mata, seperti bom meledak, dan gelombang udara panas menjungkir balikan semua orang. Perlahan, gelombang udara menghilang, dan lubang besar yang dalam muncul di tanah, perisai ungu Cina di Douglas hancur pada saat itu, dan seluruh orang juga tersingkir. Berdiri perlahan, Douglas sudah dalam keadaan malu, dan 3 bawahan yang dia bawa semuanya berdarah dari 7 lubang saat ini, wajah mereka kering, dan mereka terpanggang sampai mati. Bersambung ke episode 135. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.